kita terakhir lagi nanti ada beberapa hal yang sangat bagus sekali kita ambil, nanti kita diskusi ada nanti khususnya di MAN ada beberapa program yang sangat situ yang bisa kita kolaborasi dengan dinas pendidikan profesional depan. Baiklah, kita tunggu oleh Pak Direktur BGTK untuk menyampaikan peran guru dalam pematangan literasi berbasis KNN dan era transformasi digital di madrasah dan peran sahabat Rigi bagi masyarakat. Kepada Pak Direktur, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bisa menjaga, bisa mati dan tahu semua. Saudara saya, Dr. Setri Saifi, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Utara. Terima kasih Pak Saifi telah mengumpulkan kita semua di sini untuk membahas sebuah fokus group discussion yang sangat penting terkait dengan implementasi kurikulum merdeka berbasis digital. Saya hormati Kepala Dinas Kemendikbud Bapak Dr. Teguh Henry Sutanto yang telah memberikan paparan yang demikian komprehensif dan banyak memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap kemajuan pendidikan di Kementerian Agama dan juga khusus kepada kompetensi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru kita. Terima kasih Pak Kepala Dinas yang luar biasa. Beliau ini otaknya di Kemendikbud, hatinya di Kementerian Agama. Terima kasih. Saya hormati sahabat saya, Kepala Bidang Madrasah, Pak Dr. Hamzah. Terima kasih Pak. Saya hormati seluruh pejabat dan jajaran di Kalimantan Utara, kemudian seluruh kepala madrasah dan guru-guru yang terhormat yang kami muliakan. Ini karena sudah sore itu biasanya waktu untuk BBS, bobo siang. Saya usahakan tidak lama Bapak Ibu sekalian. Saya ini kan orang pondok pesantren. Anak pondok itu diajak untuk bicara panjang bisa juga, bicara pendek juga bisa. Jadi sewaktu saya kepala pusat penelitian, saya itu bisa meminta para peneliti untuk menjelaskan hasil risetnya 150 halaman itu menjadi 3 minutes presentation. Dia bisa menggunakan berbagai instrumen. Riset yang sangat panjang itu menjadi hanya presentasi 3 menit. Jadi sembarang aja kalau Bapak sudah nggak ngantuk-ngantuk seperti tenang aja, santai. Ya, sudah bisa. Saya mau putar video dulu. Ya. Nanti kalau saya bilang stop. Memasuki era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi, perkembangan budaya digital yang tak terbendung. Segala aspek kehidupan masyarakat pun bertransformasi mengikuti arus tersebut, tak terkecuali guru generasi muda atau yang kini akrab disebut generasi milenial, generasi Z. Sebuah generasi yang dalam genggamannya berbagai informasi mulai dari teks, video hingga permainan mudah didapatkan, tak lain melalui media smartphone dan perangkat digital lainnya. Oleh perkembangan zaman yang demikian, tak dapat dipungkiri, generasi muda tak terkecuali siswa-siswi madrasah memiliki cara pandang, sikap, dan ekspektasi satu langkah di depan generasi sebelumnya. Hal ini menuntut guru untuk terus melakukan pengembangan kompetensi diri guna merespons era ini. Sebab pada faktanya telah terjadi generation gap antara guru dan siswa. Di sisi lain, kini masyarakat dunia dihadapkan pada era VUCA dan post-truth, sebuah era yang ditandai dengan derasnya arus informasi di ruang digital
tersebut tak jarang mengandung informasi palsu, hoax, dan hate speech atau ujaran kebencian. Termasuk pula di dalamnya penyebaran paham transnasional dan intoleran yang bertentangan dengan Pancasila. Berangkat dari tantangan tersebut, Dr. Muhammad Zain menggagas sebuah terobosan, strategi akselerasi pelaksanaan program pendidikan profesi guru prajabatan bagi guru madrasah untuk mencetak guru moderat, inovatif, dan inspiratif atau yang disingkat MUDIS. Hal tersebut tak lain sebagai ikhtiar mencetak new teacher, guru baru yang profesional dan moderat serta digital mindset dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjawab persoalan-persoalan kekinian. New teacher hadir untuk menyapa generasi milenial yang memiliki ketangkasan global. Program kita hari ini, program GTK itu, dan Pak Dirjen, Pak Prof. Ali Ramdhani sudah meng-ACC. Insya Allah tahun depan kita melaksanakan PPJ Prajabatan. Ya, PPJ Prajabatan itu adalah sebuah PPJ baru di Kementerian Agama yang dilatih, yang dididik selama 2 semester atau 1 tahun adalah calon-calon guru dari fresh graduate, mungkin alumni tarbiyah, alumni dakwah, alumni usuluddin, alumni fikih itu, dan insya Allah selama 1 tahun mereka akan diberikan pengetahuan yang terkait dengan digital mindset tadi, kemudian moderasi beragama, karakter ya Bhinneka Tunggal Ika, itu harus mereka itu. Dan saya ringkas menjadi guru MUDIS. Jadi kalau saya ditanya itu profil guru madrasah seperti apa? Nah, saya jawab, kita kepengen guru madrasah kita itu punya profil MUDIS. MUDIS itu singkatan atau akronim dari moderat, inovatif, dan inspiratif. Mengapa guru kita harus moderat? Itu karena memang dalam RPJMN kita 2020-2024 sudah dicanangkan di situ tentang program besar strategi nasional program moderasi beragama. Nah, Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qomas hari ini memang beliau membentuk Pokja dan merupakan program strategis nasional kementerian dan lembaga, bahwa insya Allah 2-3 tahun ke depan guru kita harus dipastikan sampai 2024 mereka menjadi agen moderasi beragama. Inovatif ini ya kreatif, inovatif. Guru harus melakukan inovasi, kebaruan, novelty dalam mereka mengajar kepada siswa kita. Karena kalau tidak, siswanya lebih bete itu. Tidak boleh ada, harus ada pembaruan dari sisi metode mengajarnya. Pokoknya sekarang dikenal metaverse. Metaverse itu kan fakta, realitas dijadikan, dikonversi menjadi dunia nyata ya. Jadi anak-anak itu betul-betul ada fakta-fakta nyata yang dilihat di situ. Nah, ini kan namanya inovasi dalam proses pembelajaran. PPG Prajabatan sebagai proyek perubahan untuk mencetak guru profesional, moderat, inovatif, dan inspiratif. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan tiada kata berhenti belajar bagi mereka. Sebab kata seorang bijak bahwa kematian hakiki adalah ketika seseorang telah berhenti belajar. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Mengucapkan selamat kepada Direktur GTK. Terima kasih. Saya pikir sudah cukup ya. Ya, itu supaya saya bisa konsentrasi bicara karena tadi saya sudah makan kepiting soka itu. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, era kita sudah sangat berbeda. Sekarang ini kita era post corona, from crisis to opportunity. Kita harus melihat peluang-peluang ke depan. Jadi saya minta kepada seluruh kita, seluruh guru harus melakukan perubahan mindset.
dari fixed mindset menjadi growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah mindset yang berkembang. Kenapa kita harus memiliki pemikiran mindset, paradigma berpikir yang berkembang? Karena kita mengalami perubahan. Hari ini perubahan terjadi sangat cepat. Saya biasa gambarkan itu, dulu kita kalau belajar, beliau Pak Kepala Dinas ini kan dari sisi usia kan pasti di atas kita. Dari sisi usia kronologis itu, tapi usia biologis sama dengan kita. Tanya aja kalau nggak percaya. Ya, karena jiwa tidak pernah tua, yang tua itu fisik. Tanya aja beliau. Ya, dua-dua ini dua muda semua nih Pak. Kalau ditanya usia biologisnya semua 27 tahun Pak. Jadi, nah itu anak-anak kita. Saya dulu pada masa kuliah ini dengan beliau ini senior kita semua, tidak ada yang seumuran saya atau lebih senior dari saya. Itu memang sumber-sumber pengetahuan kita dari buku dan guru. Anak-anak hari ini kan dari Facebook Pak, media sosial itu luar biasa, melimpah-limpah informasi dari WhatsApp, dari Instagram, bahkan paling terakhir saya lihat itu TikTok Pak. Putra saya dua-duanya itu main TikTok aja Pak. Kalau saya kasih buku tebal, apa? Tebal, siapa mau tahu? Kenapa yang terlalu lama katanya lihat itu buku tebal-tebal begini? Cari aja TikToknya, ada semua. Tinggal 1 menit, 2 menit, 3 menit, clear. Jadi itulah generasi hari ini. Jadi itulah pentingnya kita mindset itu ya harus digital mindset. Jadi ya kelahiran bisa post kolonial, tapi kelakuan milenial. Yang penting kelakuan itu kan. Saya beri contoh sederhana sekali. Hari ini kan tadi pagi Pak Menteri sudah mengumumkan bahwa kita sudah cek saja SKN passing itu dicek di SKN passing kita sudah tanda tangan 98.972 kemarin jam sore kita tanda tangan. Kalau saya tidak pakai, karena Pak Menteri sudah memberi kewenangan kepada Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah untuk menandatangani SKN passing guru kita itu. Kalau saya tidak pakai elektronik, itu tangan saya tanda tangan harus digantung Pak gini-gini. Tapi karena ada elektronik, tetapi kita tetap harus kerja keras Pak. Karena itu kerja itu 2 bulan dicek keseluruhannya. Meskipun kita sudah punya simpatika, karena di Kemendikbud sudah punya Dapodik, data itu sudah ada semua Pak. Tapi kita untuk dilindungi hati-hatian, itu kami juga tetap meminta kepada Inspektorat Jenderal agar menurunkan lebih 100 auditor untuk mengecek hampir 1 bulan Pak itu sekali. Kenapa? Karena kalau di internet itu garbage in, garbage out. Kalau sampah masuk, sampah keluar. Makanya meskipun ada tools yang bisa meringkas buku, itu kalau datanya benar. Kalau datanya salah Pak, salah juga simpulannya Pak, hati-hati. Makanya ada fatwa Nahdlatul Ulama tegas sekali sebetulnya mengharapkan mengambil artificial intelligence, pendapat artificial intelligence sebagai paham agama. Itu kalau saya sih tidak haram, makruh. Jadi kalau belajar agama lewat ini itu ada bahayanya Pak. Seperti minum air dari sungai Pak, atau dari laut. Di sungai itu kan, Bapak sungai apa besar di sini? Hah? Sungai Kayan. Kalau di area itu ada Mahakam, ada Kapuas, ada Barito, ada Kayangan di Palangkaraya, Kahayan. Itu kalau ambil air dari situ, itu kan airnya bisa keruh, bisa jernih, ada bangkai, ada buaya air. Jadi hati-hati
mengambil dari situ. Nah, jadi intinya saya sampaikan bahwa digital mindset itu penting dimiliki oleh semua guru. Kalau tidak kita kesulitan, Bapak Ibu sekalian. HP ini juga kan penting itu, HP itu Pak. Jangan dikasih di telepon oleh Pak kami sudah 3 kali telepon dan diangkat-angkat itu. Itu kalau ada prajurit 3 kali ditelepon oleh jenderalnya, itu hadis ini sudah lainnya sekali itu Pak. Harus digital mindset, karena pasti penting itu. Ya, jadi itu yang pertama Pak, harus kita memiliki growth mindset yang berkembang. Itu yang penting saya sampaikan. Yang kedua, kita harus memiliki paham moderat dalam beragama. Paham moderat dalam beragama. Bukan yang moderasi beragama itu bukan agama yang benar-benar moderasi Pak, kelakuan kita, paham, pikiran, perspektif dan perilaku agama kita yang mau dimoderasi. Moderasi beragama ini bukan titipan asing Pak, tidak ada itu. Jadi moderasi beragama itu cara berpikir, perilaku beragama yang moderat. Sederhana Pak sebetulnya itu. Dan mengapa penting ini di Indonesia? Karena Indonesia ini the large country of Muslim population. Indonesia ini adalah negara terbesar dunia untuk Muslim, negara Muslim terbesar dunia. Bahkan kita ini negara demokrasi keempat terbesar dunia. Artinya kalau Indonesia tidak moderat, maka kawasan Asia Pasifik terganggu. Makanya penting ini, makanya Menteri Agama itu betul-betul penting, paham beragama yang moderat itu penting sekali. Intoleran itu berbahaya, Pak. Eksklusivitas itu berbahaya. Kemudian apalagi ekstrim itu berbahaya, Pak. Itu dimulai dari truth claim biasanya. Klaim kebenaran tunggal, hanya pendapatnya satu-satunya dianggap paling benar. Saya beri contoh Pak, sederhana dalam fikih. Ini Pak Kiai, Pak Kepala Dinas, ulama. Berwudu Pak. Kalau kita ke Iran, itu wudunya simpel Pak, tidak pakai cuci kaki Pak. Jadi dia hanya masuk khuf, dia hanya gini seperti ini. Kalau kita di Indonesia, apalagi di Kaltara, wah ini benar berapa kali tangan banyak sekali air di sini. Kalau padang pasir kan air itu mahal sekali. Makanya kalau kita baca kitab Al-Amwal, ya, itu sudah Abu Ubaid bin Salam, kitab harta-harta itu dijelaskan di situ mengenai penguasaan sumur. Jadi Arab itu Pak, kalau ada orang menguasai sumur itu tanda-tanda indikator kekayaan. Makanya kalau kita ke Madinah itu ada sumur yang pernah dibeli oleh Utsman bin Affan, ya Pak ya? Benar ya? Ya, berarti Bapak sudah haji semua. Banyak harganya. Kenapa? Ketika perang Badar, maka Nabi itu juga mengambil strategi perang mendekati sumur. Karena itu air itu sangat-sangat penting di nanti juga sekarang ini Pak, isu tentang air juga sangat penting. Tadi beliau bicara tentang vokasi dan sebagainya. Barangkali juga penting kita mendirikan fakultas air hidrologi. Karena Singapura Pak sudah merasakan Pak, air di Singapura itu bukan dari Singapura Pak, itu dari Malaysia dan Kepri Pak. Air itu penting, itu menjadi isu dan menjadi apa ya, sustainability, kebutuhan manusia yang sangat penting. Nanti kalau kita baca global warming itu sudah terasa ini air ini, apalagi Jakarta tidak pernah hujan Pak. Beberapa gini-gini gitu. Jadi air akan menjadi penting sekali. Nah tadi kembali ke moderasi beragama,
Nah kalau kita lihat di sana orang berwudu, wah gimana ini berwudunya kayak itu, dapat di kaki Pak, dikit-dikit aja, pusat-pusat kakinya masuk khuf. Belum lagi waktu sholatnya Pak. Waktu sholatnya itu, ini internal agama ya, kita sendiri. Nanti kita bicara. Sholatnya itu juga 3 waktu Pak. Jadi zuhur itu digabung dengan asar Pak. Jadi mendekati gitu. Jadi kira-kira sudah jam 3 itu sholatnya digabung Pak. Nah, nanti maghribnya itu dengan isya juga digabung juga Pak. Subuh tersendiri 3 waktu. Ada yang unik Pak di Turki Pak. Jadi di Turki itu ketika sholat isya, orang itu sholatnya lama sekali Pak. Sehingga kawan saya ini nungguin orang itu. Oh ini orang sholatnya kan kalau kita qobliyah dengan ba'diyah itu 2 rakaat. Ini banyak sekali rakaatnya. Ditungguin. Ini sholat anda yang apa? Dia bilang gabungan dari seluruhnya. Tidak ada juga orang sholat begitu Pak. Waduh, ini ada mazhabnya saja. Jadi dalil ini karena Turki ini kan lama menjadi negara sekuler ya. Baru sekarang ya doa baru. Nah, tapi India sama sampaikan bahwa sekalian kita harus moderat. Kalau melihat begitu jangan langsung terus like, jangan langsung merasa diri kita yang benar. Semua ada pahamnya tersendiri. Ya. Jadi ya pokoknya kalau dalam mazhab, semakin orang berdebat tentang mazhab itu menandakan dirinya belum luas wawasannya. Kalau orang sudah tahu itu sudah tidak akan berdebat. Nah, di dalam agama berbeda juga begitu Pak. Jadi jangan terus like. Ya biarlah begitu. Yang penting garisnya lakum dinukum waliyadin. Jelas. Tauhid kita jelas, mereka juga punya paham yang berbeda. Nah, anak-anak kita harus dilatih dari awal Bapak sekali bahwa agama itu ada banyak jalan menuju Tuhan. Jadi anggaplah orang berjalan naik ke sebuah gunung, sini ada gunung Pak, ada gunung banyak ya. Jadi untuk sampai ke puncak itu beda-beda jalannya naik Pak. Nah, jalan itu namanya syariah. Ada orang lewat kanan gitu, muter gitu Pak. Ada orang lain langsung terjal gitu, beda-beda Pak. Dan nanti ketemunya di atas. Bukan berarti semua agama sama Pak, enggak. Ya, itu bukan begitu maksudnya. Jadi ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Yang penting adalah anak-anak diberitahu bahwa inti dari agama itu adalah mengajarkan kebaikan dan akhlak karim. Tidak satu pun agama yang tidak, itu kata Haji Hasyim Muzadi, jangan samakan yang berbeda, jangan membedakan yang sama. Jadi semua agama punya unsur-unsur kemanusiaan. Tidak satu pun agama di muka bumi ini yang diskriminatif. Pasti semua mengajarkan kemanusiaan. Yang kedua, keadilan. Tidak ada agama yang mengajarkan ketidakadilan. Jadi unsur-unsur itu benar-benar agama itu yang kita gali. Jangan perbedaannya. Yang satunya makan kambing, yang satunya makan anjing. Nah, repot ini urusan anjing, urusan babi itu bawah. Repot itu. Kita akan berbeda-beda. Jadi di kompleks saya ketika saya masih dosen muda, itu selalu orang tidak cocok. Ada masjid, lalu ada orang Kristen di depannya Pak. Kalau kita sholat subuh, anjingnya itu dilepas. Salah kita Pak. Jadi ya harusnya kan saling mengerti Pak, saling mengetahui gitu. Ya ini moderat. Dan saya menyaksikan Pak, setidaknya yang saya saksikan betul itu ada 2 negara mayoritas Muslim yang saya saksikan, yang saya lihat. Pertama, kira-kira 1 minggu sebelum Arab Spring di Mesir, saya ke sana ke Mesir dan saya lihat betapa berbahayanya itu. Meskipun itu urusan lain kalau di Mesir, tapi yang saya saksikan betul itu adalah 2011 saya ke Yaman Pak. Yang berantem itu antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunni dengan Abdul Malik Al-Houthi Syiah. Perang Pak, orang mati Pak. Yang mati santri kita.
ya sekolah di sana, kuliah di sana, yang menjadi pesantren di zaman sholat. Saya 10 hari di Yaman waktu itu sebagai presiden SBY waktu itu. Saya menyaksikan betul, luar biasa. Meskipun ada persoalan politik dan geopolitik, tetapi memang kesian umat kita yang menjadi korban. Nah, itu ada beberapa anak Indonesia yang meninggal ditembak. Tembak itu tidak ada lagi badannya, Pak. Orang tuanya minta supaya anaknya dikembalikan, tidak ada badannya, hilang. Karena itu yang dipakai nembak itu apa sih? Ya, kakak berapa itu, misalnya itu betul hilang. Jadi intoleransi itu ekstremisme jangan ya. Jadi yang kita lihat seluruh ayat-ayat Al-Quran, kalau kita lihat salah itu adalah semua ayat-ayat perdamaian. Semua adalah kemaslahatan, kebaikan. Tidak satupun ayat yang menganjurkan kita untuk ini kalau saya bahas sampai mati tidak selesai, Pak. Jadi tidak usah sampai di situ moderat. Intinya kita harus memiliki perspektif keagamaan yang moderat. Ada orang yang tidak mau hormat kepada bendera, itu salah paham. Bendera itu bukan kain, simbol. Itulah bedanya antara manusia dengan kambing. Apa bedanya, Pak? Kalau kambing itu bisa melihat, tapi tidak bisa membaca simbol. Manusia itu bisa membaca sekaligus melihat, bisa melihat sekaligus bisa membaca simbol. Yang dihormati itu bukan kainnya itu. Kalau kain merah putih banyak di toko, Pak. Bendera itu sebagai simbol negara. Itu ada darah syuhada di situ. Jadi kita hormati bukan benderanya, Pak. Merah putih, ada hormat. Saya nggak mau hormat, Pak. Kalau merah putih ini kayak gila ini orangnya. Karena ini bukan bendera, Pak. Ini hanya warna merah putih. Jadi harus clear. Jadi agama Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jangan dibuat sempit agama ini, Pak. Jadi itu. Jadi saya pikir harus clear itu hubungan kayak itu. Kemudian jangan lagi ada kita ini mau kembali kepada khilafah itu. Khilafah itu sudah selesai, Pak. Tidak ada lagi khilafah sudah selesai. Apalagi HTI kan Hizbut Tahrir di Indonesia itu sudah dilarang di Indonesia itu. Jangan lagi ada. Anak-anak kita harus clean. Baik. Jadi tadinya saya mau bicara pendek karena pemahaman menjadi panjang. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ini saya titip kepada seluruh guru dan kepala madrasah. Kita melanjutkan program nasional dari Kemendikbud Merdeka Belajar. Kita semua, Pak, kita sudah ikuti platformnya semua. Nah, setelah ini nanti, Pak, kita nanti ini saya diminta Menteri Agama untuk bagaimana itu agar siswa kita bahagia belajar. Ini terakhir. Saya kemarin 2 jam lebih saya diskusi. Saya diskusi dengan Profesor dikit lagi, Profesor Yohanes Surya. Beliau ini ahli matematika ya, dan beliau punya metode gasing. Nah, gasing kita mah nggak pusing belajar matematika. Lama ini kan matematika itu kan ditakuti oleh siswa. Nah, sekarang beliau punya metode tersendiri namanya metode gasing, dan rupanya beliau ini mengajarkan itu tadi bagaimana mengajarkan matematika, dan dia punya metode yang dipraktekkan selama 20 tahun, dan siswa itu bisa belajar matematika hanya 2 minggu itu pintar matematika, penjumlahan ya,
perkalian, pembagian, pengurangan